Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih Allah anugerahkan kesehatan serta semangat yang tidak terbatas untuk thalabul ilmi. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kisah mengenai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat yang akan Bapak bahas saat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau memiliki gelar singa yang menyembunyikan kukunya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah cucu Uhaib bin Manaf, paman Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Sehingga setiap kali dia menjumpai Rasulullah SAW, beliau selalu menyambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau dan berkata, "Ini dia pamanku. Adakah di antara kalian yang mempunyai paman seperti dia?" Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam saat berusia 17 tahun, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Ada kisah unik ketika Sa'ad masuk Islam. Kisah ini berkaitan dengan ibunya yang sangat Sa'ad sayangi. Sa'ad adalah salah satu anak orang kaya. Keluarganya adalah tokoh suku Quraisy. Meski begitu, akhlak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sangat terpuji. Karena akhlak baiknya ini, banyak orang menyayangi Sa'ad, terlebih lagi ibunya. Hal ini juga disebabkan karena Sa'ad sangat penurut. Apapun yang dikatakan ibunya, selalu ia turuti. Sa'ad sangat tidak mau melukai hati ibunya sedikit pun. Namun ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk Islam, ibunya sangat tidak berkenan. Ia marah dan menyuruh Sa'ad untuk kembali menyembah berhala. Tetapi tentu saja Sa'ad menolak. Dengan cara yang lemah lembut, ia katakan pada ibunya bahwa ia akan menuruti apapun asalkan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Sa'ad tidak juga mau menurut, ibunya akhirnya mengancam Sa'ad. Dia mengatakan kalau dia akan mogok makan sampai Sa'ad kembali keluar dari agama Islam. Sa'ad sangat bersedih hati karena ibunya lemas setelah tidak makan berhari-hari. Meskipun telah Sa'ad bujuk, ibunya tetap keras kepala. Akhirnya Sa'ad mengatakan pada ibunya, "Demi Allah, ibu harus tahu, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama yang sekarang kupeluk. Sekarang terserah ibu mau makan atau tidak." Akhirnya ibunya mengalah pada Sa'ad. Karena keteguhan sikap Sa'ad ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 15 yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki banyak keistimewaan. Tetapi ada 3 hal yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang rasanya penting untuk Anda ketahui. Pertama, dia adalah orang yang pertama kali menggunakan panah dalam perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga orang yang pertama kali terkena anak panah dalam peperangan itu. Yang kedua, dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Di waktu perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah hai Sa'ad, panahlah, ibu bapakku menjadi jaminan." Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW menjadikan ayah dan ibunya sebagai jaminan kecuali kepada Sa'ad." Kemudian yang ketiga, keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas ialah Rasulullah SAW pernah berdoa untuk beliau. Doa Rasulullah ini ialah, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Maka sejak pendapat doa tersebut, anak panah Sa'ad selalu mengenai sasaran. Ia selalu
tepat sasaran ketika memanah. Juga doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sepeninggal Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang mencaci maki para sahabat Rasulullah. Sa'ad menegur orang itu, namun orang itu tidak peduli. Dia malah mengatakan kepada Sa'ad, "Kamu mengancamku? Kamu ini seperti nabi saja." Kemudian Sa'ad pergi, lalu berwudu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu Sa'ad mengangkat kedua tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa laki-laki itu telah mencaci maki kaum yang telah mendapatkan kebaikan darimu. Caci makinya tentu membuatmu marah. Karena itu tunjukkan kebesaranmu dan jadikanlah dia sebagai pelajaran bagi orang lain." Tidak lama kemudian, seekor unta berlari kencang keluar dari sebuah rumah. Unta itu tidak bisa dikendalikan. Ia terus menerobos kerumunan orang, seakan ada sesuatu yang dicarinya. Unta itu menabrak laki-laki tadi dan terus menginjak-injaknya hingga tewas. Selain doa Rasulullah SAW, salah satu sebab lain yang membuat doa Sa'ad senantiasa terkabul adalah ia hanya memakan makanan yang halal dan menolak dengan keras setiap harta yang mengandung syubhat, yaitu harta yang tidak jelas antara halal dan haram. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita jauhi makanan-makanan haram. Kita jauhi harta-harta haram. Lebih baik lagi kalau kita menjauhi makanan-makanan yang hukumnya masih syubhat, minuman yang syubhat, atau harta-harta yang didapatkan dengan cara yang syubhat. Ya, sekian untuk tokoh hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang dapat Anda ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.